Oke, jadi di sini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama adalah pengertian pelanggaran disiplin, yang kedua jenis pelanggaran disiplin, yang ketiga tingkat hukuman disiplin, yang keempat tujuan pemberian sanksi, dan yang kelima komunikasi sanksi. Lalu di sini ada pengertian pelanggaran disiplin. Jadi pelanggaran disiplin pekerja itu adalah tindakan atau ucapan atau tulisan yang tidak menaati kewajiban atau pelanggaran melanggar larangan disiplin yang telah ditetapkan. Pelanggaran disiplin bisa terjadi di dalam maupun di luar jam kerja. Lalu di sini ada beberapa jenis pelanggaran disiplin. Yang pertama ada hukuman disiplin ringan. Jadi hukuman disiplin ringan ini ada beberapa macamnya. Di dalamnya itu ada teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Biasanya hukuman disiplin ringan ini tuh dia melakukan hal kecil tapi itu sebenarnya melanggar, dan dia dapat teguran lisan atau teguran tertulis, misal kayak itu harusnya jangan begini, bla 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 gitu. Terus atau misalkan kita nggak puas secara pribadi, kita bisa langsung tegur itu dengan hukuman disiplinnya. Terus yang kedua ada hukuman disiplin sedang, yaitu ada penundaan kenaikan gaji berkala contohnya. Terus ada penundaan kenaikan pangkat, pemotongan tunjangan kinerja gitu misalkan. Terus yang ketiga ada hukuman disiplin berat. Nah, di hukuman disiplin berat ini hukuman yang berat lah. Ada penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian lingkungan atau tanpa hormat. Jadi bisa jadi sampai di PHK. Lalu di sini ada tingkat hukuman disiplin, ada 3 juga. Ada ringan, sedang, dan berat. Sebenarnya sama kayak yang tadi, cuma ini ditingkatkan, ada tingkatan-tingkatannya. Yang di ringan ini ada teguran lisan, tadi ada teguran tertulis, ada pernyataan tidak secara tertulis juga. Terus yang di sedang ada penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun misalnya. Terus ada penundaan kenaikan jabatan selama 1 tahun. Terus ada penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Terus yang di tingkat yang berat itu ada penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, dan juga PHK. Nah, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, di sini saya ada sedikit permainan. Kalau misalkan saya bilang kata depannya ada bos berkata, berarti itu harus dilakukan. Tapi kalau misalkan nggak ada kata bos berkata, berarti nggak usah dilakukan. Oke? Bos berkata pegang kepala, pegang tangan. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang pundak. Angka 1. Bos berkata angka 3. Pegang pipi. Berarti udah cukup fokus ya. Nah, di sini ada tujuan pemberian sanksi. Yang pertama, tujuannya itu memberikan peringatan, yaitu sanksi berfungsi sebagai peringatan agar karyawan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Lalu ada menciptakan kedisiplinan, yaitu pemberian sanksi bertujuan untuk menjaga kedisiplinan dan memelihara aturan yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan. Lalu yang ketiga ada memberikan efek jerak, yaitu sanksi diharapkan dapat memberikan efek jerak kepada pekerja atau kepada pelanggar sehingga mereka lebih berhati-hati dalam bertindak. Lalu yang keempat ada meningkatkan kinerja. Jadi dengan adanya sanksi itu diharapkan semua karyawan atau karyawan yang melanggar dapat memperbaiki kinerjanya dan mematuhi peraturan perusahaan gitu. Lalu di sini ada komunikasi sanksi. Yang pertama ada pemberian informasi. Lalu pemberian informasi ini tuh menyampaikan kebijakan dan prosedur sanksi kepada karyawan agar mereka memahami konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua ada membangun kesadaran, yaitu mengedukasi karyawan tentang pentingnya disiplin dan dampak dari ketidakhadiran atau keterlambatan terhadap produktivitas tim di dalam kantor. Lalu ada mendorong dialog, yaitu memfasilitasi komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan untuk mendiskusi masalah yang dihadapi, sehingga
bersama di dalam kelompok. Terus yang terakhir ada meningkatkan kinerja. Dengan adanya komunikasi yang jelas, diharapkan karyawan juga dapat memperbaiki perilaku dan meningkatkan kinerja mereka di tempat kerja. Di sini ada kesimpulan. Siapa yang mau membacakan kesimpulannya? Ayo, Oscar silakan. Kesimpulannya adalah bahwa kedisiplinan karyawan sangat penting untuk mencapai kinerja optimal. Penegakan disiplin yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab karyawan terhadap tugas mereka sehingga berkontribusi pada tujuan perusahaan. Selain itu, sanksi yang diterapkan secara adil dan konsisten dapat mendorong karyawan untuk mematuhi peraturan dan mengurangi perilaku indisipliner dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Oleh karena itu, disiplin bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang membangun budaya kerja yang positif dan saling menghormati. Oke, jadi jelas banget kan kesimpulannya. Kedisiplinan itu tuh sangat penting sebenarnya buat meningkatkan kinerja kita di tempat kerja atau perusahaan atau organisasi. Dan juga sebenarnya kedisiplinan itu tuh bukan suatu hal yang harus yang harus ditakutkan sebenarnya, karena kedisiplinan itu membangun jati diri juga di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Oke, biar lebih memahami lebih lanjut lagi, coba bisa mulainya dulu ya dari yang slide sebelumnya lagi. Ini kan ada tujuan pemberian sanksi. Itu maksudnya tujuan pemberian sanksi untuk meningkatkan kinerja itu contohnya gimana ya? Soalnya kalau pemberian sanksi itu kan rada-rada susah juga untuk meningkatkan kinerja. Kata-kata kalau meningkatkan kinerja itu ditambah bonus, ditambah apa? Kalau meningkatkan kinerja gara-gara sanksi itu gimana contohnya? Tujuan pemberian sanksi itu biar mereka sudah melanggar misalnya, tapi biar dia nggak melanggar kita kasih sanksi. Terus kalau misalkan dia misalkan dia sudah berubah, itu nanti akan ada beberapa, mungkin dari perusahaannya ada memberikan sedikit bonus kalau misalkan dia sudah tidak melanggar lagi. Kalau misalnya udah disanksi tapi tidak meningkatkan kinerja itu gimana? Apakah bakal disanksi lagi? Disanksi terus? Iya, bisa dikasih sanksi kalau lagi. itu kan bisa jadi turnover juga ke karyawan yang malah jadi stres. Kalau Iya itu, dong. iya benar. Kalau itu berarti para HR-nya tentu juga harus mengetahui apa dulu sebenarnya kenapa dia bisa mendapatkan sanksi disiplin gitu. Tahu dulu penyebabnya seperti apa, baru bisa diberikan sanksi yang sewajarnya dengan tingkat yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sudah cukup paham? Terima kasih.
Ini ada yang Wih, Oscar kelihatan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika seorang pekerja melanggar aturan disiplin? Ini ada memberikan sanksi langsung tanpa konfirmasi, yang biru mematuhi pekerja klarifikasi, yang kuning melaporkan pekerja ke pihak berwenang. Iya, semua. Memanggil pekerja untuk klarifikasi dulu. Oscar masih biasa. Bukan yang terakhir. Berikut ini adalah contoh sanksi pelanggaran ringan dalam penegakan disiplin kerja, kecuali yang A ada potongan gaji, yang biru ada peringatan tertulis, yang kuning teguran lisan. Berikut ini adalah contoh sanksi pelanggaran ringan. Satu lagi. Oke, yang merah ya potongan gaji kan itu. Oke. Siapa ya yang pertama? Yang ketiga dulu. Hafal ya? Asik. Yang lebih tingkat pertama nih. Oscar. Oke, jadi teman-teman udah cukup paham sama materi kita hari ini. Jadi setelah ini saya akan memberikan beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan. Ini cukup dikerjakan lalu nanti dibawa pulang dan dibawa lagi setelah di pertemuan berikutnya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada para peserta yang sudah datang dan juga responsif terhadap pembelajaran hari ini, dan juga nanti kalau mau pulang untuk memperhatikan sampah-sampahnya yang kecil-kecil atau yang besar juga dibuang di luar, dan jangan lupa untuk menjadi kebersihan juga dimanapun. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.